보여줄게. 거 맞아? 뭐야? 아니! 실장이면 말. 줄 거지? 으이그 바보. 돌아가셨어, 강이야. Awal cerita dimulai dengan sekelompok anak kecil yang bermain di tengah hujan badai. Di antara mereka, seorang anak perempuan berusaha melindungi teman-temannya dari seorang anak laki-laki yang nakal. Ketika petir menyambar, anak laki-laki itu terjatuh karena ketakutan dengan sambaran petir terlihat dari sela-sela pohon di belakangnya. Semua anak pun tertawa, termasuk anak perempuan tersebut. Kini, anak perempuan itu telah berusia 20 tahun dan bernama Kang Hee. Kang Hee adalah putri pemilik Motel California, sebuah motel kecil di kampungnya. Karena bangkrut, motel itu akan segera dijual, dan Kang Hee bersiap pindah ke Seoul. Teman masa kecilnya, Yeon-soo, menemaninya di motel yang sudah tidak beroperasi lagi sebelum keberangkatannya. Kang Hee ingin Yeon-soo ikut bersamanya ke Seoul agar mereka tidak terpisah, tetapi Yeon-soo menolak karena harus merawat kakeknya di kampung. Sebenarnya, Kang Hee dan Yeon-soo saling menyukai. Kang Hee sering menyebut Yeon-soo sebagai teddy bear-nya, mengingatkan pada boneka beruang kesukaannya, sekaligus karena tubuh Yeon-soo yang gemuk. Sebelum berpisah, Kang Hee ingin sekali menghabiskan waktu tidur bersama Yeon-soo untuk terakhir kalinya. Awalnya, Yeon-soo menolak karena mereka hanya teman baik, tetapi Kang Hee mengatakan bahwa ia ingin Yeon-soo menjadi yang pertama baginya, seperti dirinya yang ingin menjadi yang pertama bagi Yeon-soo. Kang Hee merasa mereka tidak akan bertemu lagi setelah ini. Mereka pun akhirnya berciuman dan melakukan hal yang diminta oleh Kang Hee. Kang Hee berpesan kepada Yeon-soo untuk tidak menebar pesonanya kepada wanita lain selain dirinya. Kang Hee ingin pergi ke tempat di mana orang-orang tidak lagi menganggapnya berbeda. Karena ibunya adalah keturunan campuran, Kang Hee memiliki rambut berwarna berbeda dan wajah berbintik-bintik, sehingga sering menjadi bahan pembicaraan di kampung. Namun, bagi Yeon-soo, Kang Hee adalah gadis yang cantik dengan keunikan yang memikat. Malam itu, mereka menghabiskan malam terakhir bersama. Keesokan harinya, Yeon-soo mengantar Kang Hee ke stasiun. Sebelum pergi, Kang Hee berpesan agar Yeon-soo menjaga kucingnya, Charlie, dan menjual boneka beruang pemberian ayahnya. Setelah itu, mereka berdua berpisah walaupun sebenarnya Yeon-soo merasa keberatan dengan perpisahan ini. 10 tahun kemudian, Yeon-soo yang dulu gemuk kini menjadi dokter hewan di kampungnya. Ia sering membantu penduduk setempat dan banyak dijodohkan dengan gadis-gadis desa, tetapi Yeon-soo menolaknya karena ia masih setia menunggu Kang Hee. Sementara itu, Kang Hee bekerja sebagai buruh bangunan di konstruksi di Seoul. Karena tubuhnya yang kurus dan penampilannya yang berbeda, ia sering diremehkan dan dilecehkan oleh rekan kerjanya. Namun, Kang Hee adalah wanita mandiri dan kuat yang berani melawan balik, bahkan setelah itu ia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Di tempat kerjanya, Kang Hee bertemu dengan seorang wanita bernama Hwang Jong-gu, yang awalnya ia kira adalah karyawan baru. Ternyata, Hwang Jong-gu adalah pengawas baru yang ditugaskan di sana. Melihat kegigihan Kang Hee, Direktur Hwang menawarkan pekerjaan yang lebih sesuai dengan keahlian Kang Hee sebagai desainer. Kang Hee pun menerima tawaran itu dan datang ke kantor Direktur Hwang. Namun, di sana ia justru menghadapi penolakan dari asisten direktur. Rupanya, asisten Direktur Hwang adalah seseorang yang pernah bekerja sama dengan Kang Hee di masa lalu. Tetapi dipecat karena kesalahannya sendiri. Namun, ia justru menyalahkan Kang Hee atas kejadian tersebut. Kang Hee tidak tinggal diam. Dengan percaya diri, ia langsung menerobos masuk ke ruangan Direktur Hwang dan memberikan portofolionya. Direktur Hwang lalu membawanya ke kepala tim di sana untuk mempertimbangkan Kang Hee agar bisa diterima. Namun kepala tim tampaknya tidak setuju, apalagi latar belakang pendidikan dan pengalaman kerjanya masih di bawah standar. Akan tetapi Direktur Hwang menjamin akan memberikan sebuah proyek kepada kepala tim dengan syarat ia harus menerima Kang Hee menjadi bawahannya. Akhirnya kepala tim menyetujuinya, tetapi harus menjadi pegawai magang dulu, dan setelah 3 bulan evaluasi, jika pekerjaannya bagus maka Kang Hee baru diterima menjadi karyawan tetap.
Kang Hee sangat berterima kasih kepada Direktur Huang atas pertolongannya padahal mereka baru mengenal satu sama lain. Sebagai karyawan magang, Kang Hee menghadapi banyak tantangan karena ia sering diberi tugas-tugas yang tampak tidak terlalu penting. Meski begitu, berkat dukungan dari Direktur Huang, Kang Hee mulai diterima dengan baik oleh timnya. Bahkan, ia bertemu dengan klien pertamanya, Sokyong, yang langsung terkesan dengan keberanian dan kepribadian Kang Hee. Setelah rapat, Kang Hee pergi membeli kopi pesanan Sokyong. Tanpa disadari, Yeonsu, yang kebetulan sedang berada di Seoul, melihat Kang Hee dari kejauhan. Selama ini, setiap ada waktu libur, Yeonsu selalu datang ke Seoul dengan harapan bisa bertemu dengan cinta pertamanya itu. Melihat Kang Hee untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, Yeonsu hanya bisa terdiam dan terpaku, tanpa keberanian untuk menegurnya. Yeonsu tiba-tiba mulai mengejar Kang Hee namun ia tidak menemukan Kang Hee. Sementara itu, Kang Hee mulai kembali bekerja. Klien-kliennya terlihat puas dengan ide-ide cemerlangnya, tetapi tidak semua orang di tim merasakan hal yang sama. Pak Mok, kepala timnya, menolak desain Kang Hee dengan alasan tidak cocok dengan citra perusahaan. Namun, Kang Hee menyadari bahwa bukan desainnya yang bermasalah, melainkan ketidaksukaan pribadi Pak Mok terhadap dirinya. Padahal, desain tersebut sudah disetujui oleh klien dan mendapat pujian dari Direktur Huang. Tidak ingin bekerja di bawah pimpinan yang tidak menyukainya, Kang Hee memutuskan untuk keluar dari perusahaan tersebut dan sempat bersitegang Pak Mok yang merendahkan dirinya. Dengan keberanian Kang Hee, ia malah menuduh Pak Mok yang seharusnya dipecat. Saat perjalanan pulang, salju pertama musim itu turun. Kang Hee teringat masa kecilnya bersama Yeonsu. Ketika mereka berdua percaya bahwa memakan salju yang turun pertama kali akan membuat mereka tetap bersama cinta pertama mereka. Di kampung halaman, kabar duka datang. Kakek Yeonsu, yang sudah lama sakit, meninggal dunia. Penduduk desa bertanya-tanya apakah Kang Hee akan datang ke pemakaman, mengingat ayahnya, Chung Pil, yang mengurus acara tersebut. Tidak lama kemudian, kehebohan terjadi saat Kang Hee benar-benar datang. Bagi penduduk desa, Kang Hee adalah gadis kecil pembuat onar dengan gen ibunya yang dianggap aneh. Mereka merasa kampung menjadi lebih tenang sejak kepergiannya. Ketika Kang Hee muncul, tatapan penduduk seolah-olah menghakiminya sebagai seorang penyihir, hanya karena penampilannya yang berbeda dari mereka. Tiba-tiba, Yeonsu memeluk Kang Hee dengan erat. Kang Hee terkejut karena Yeonsu yang sekarang bukan lagi anak laki-laki bertubuh besar seperti dulu dan ia sempat tidak mengenalinya. Ketika Kang Hee datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada kakek Yeonsu, situasi tampak berubah menjadi tegang saat ibu Yeonsu datang dan membuat sedikit keributan. Yeonsu segera menenangkan ibunya. Kang Hee kemudian bertemu dengan ayahnya, tetapi ia memilih pergi begitu saja. Saat mendengar dari teman-temannya bahwa Kang Hee sudah pergi, Yeonsu segera mengejarnya. Ia ingin Kang Hee makan terlebih dahulu sebelum benar-benar pergi untuk menghargai kepergian kakeknya. Meski sebenarnya Kang Hee ingin menerima ajakan itu, ia mendengar penduduk setempat bergosip buruk tentang dirinya dan ibunya. Karena itu, ia mengurungkan niatnya. Namun, Yeonsu bersikeras karena makanan tersebut adalah sajian dari kakeknya. Dan ia mengingatkan bahwa Kang Hee seharusnya menyapa teman-temannya terlebih dahulu, terutama Arum. Kang Hee akhirnya menemui Arum, yang hampir saja merajuk karena merasa dilupakan. Saat itu, musuh bebuyutan mereka sejak kecil muncul dan mulai mengejek Kang Hee beserta teman-temannya. Mereka menyebut Kang Hee dan gengnya sebagai penjahat kampung yang hanya suka berkumpul di motel. Ejekan itu dianggap sebagai aib di kampung mereka. Tak tahan dengan hinaan tersebut, Kang Hee bergabung di meja mereka yang menghinanya. Di sana, ia melihat seorang pria yang ternyata adalah Honyol, seorang anak nakal yang pernah disambar petir saat kecil. Honyol dikenal suka merundung Kang Hee dan teman-temannya. Bahkan pernah memanggil Kang Hee sebagai anjing kampung karena tinggal di motel. Saat Honyol mulai mengejek lagi, Kang Hee memperingatkannya agar berhenti, atau ia bisa terkena petir lagi seperti dulu. Tak lama kemudian, petir benar-benar menyambar, dan kejadian itu membuat gempar penduduk setempat. Honyol terus meremehkan Kang Hee, termasuk pekerjaannya di Seoul. Untuk menjaga harga dirinya, Kang Hee berbohong dengan mengatakan bahwa ia bekerja di perusahaan asing dengan jabatan tinggi. Namun, Honyol tetap meremehkannya, bahkan menyindir bahwa wanita yang bekerja di kota hanyalah wanita nakal. Kang Hee yang tidak terima balas menyerang dengan menyebut Honyol sebagai pria gagal yang pernah menghamili seorang gadis bar hingga dikeluarkan dari sekolah. Honyol merasa dipermalukan, menyiram Kang Hee dengan air minuman. Kang Hee tidak tinggal diam dan membalas dengan menyiram sup ke arah Honyol.
Saat Kang Hee hendak pergi, Honyol melemparkan botol minuman ke arahnya. Beruntung, Yeonsu segera melindungi Kang Hee dan memukul Honyol. 야, 일단 튀기년이 뭐가 좋다고? Yeonsu kemudian meminta temannya untuk mengantar Kang Hee pulang. Akibat kejadian itu, acara pemakaman kakek Yeonsu menjadi kacau, dan banyak orang menyalahkan Kang Hee sebagai penyebab keributan karena ia dianggap gadis bermasalah. Begitu juga dengan ibunya Yeonsu yang melarang anaknya untuk dekat dengan Kang Hee. Kembali ke Seoul, Kang Hee menerima telepon dari klien lamanya, Sok Kyung. Ia baru ingat bahwa setelah berhenti bekerja, Sok Kyung pernah menghubunginya dalam keadaan mabuk. Saat itu, Kang Hee bertemu dengannya dan membicarakan desain yang sedang dikerjakan. Ini adalah pertama kalinya Sok Kyung bertemu dengan wanita seunik Kang Hee. Namun, setelah menyadari perilakunya tai malam, Kang Hee merasa sangat malu. Pada hari yang sama, Kang Hee juga mendapat telepon dari Direktur Huang. Ternyata, ia berhasil membuat Tuan Mok bertekuk lutut. Tuan Mok diketahui telah mencuri ide desain Kang Hee dan menggunakannya untuk memenuhi permintaan klien mereka, Sok Kyung dan Esther. Namun, klien tersebut mengetahui bahwa Kang Hee adalah orang yang membuat desain-desain itu. Mereka menyatakan akan melanjutkan proyek hanya jika Kang Hee memimpin proyek tersebut. Tuan Mok lalu meminta bantuan Direktur Huang untuk membujuk Kang Hee kembali. Tanpa meminta maaf atas kesalahannya, Tuan Mok hanya berkata bahwa ia akan menerima Kang Hee sebagai karyawan tetap jika ia mau bergabung lagi. Namun, Kang Hee menolak. Ia sudah memutuskan untuk meninggalkan Tuan Mok dan tidak akan menyerahkan desain-desainnya. Esther, yang sangat menghargai karya Kang Hee, menawarkan bayaran tinggi untuk desain tersebut. Meskipun begitu, Kang Hee tetap menolak uang pemberiannya. Ia justru berterima kasih kepada Esther dan Sok Kyung karena telah menghargai dirinya sebagai seorang desainer. Esther, yang sangat terkesan dengan Kang Hee, mulai menganggapnya sebagai teman dan secara khusus memberikan undangan pernikahan. Sementara itu, Yeonsu yang sedang bersama Arum di sebuah taman tiba-tiba dikejutkan dengan beberapa anak anjing yang lepas dari seorang mahasiswa kedokteran hewan, Nanwoo. Ia yang mengumpulkan anak-anak anjing yang sedang dikurung. Mengetahui bahwa anak-anak anjing itu akan dijadikan alat uji coba. Yeonsu segera menghubungi pusat perlindungan hewan dan menyerahkan anjing-anjing itu ke tempat yang aman. Meskipun tugas Nanwoo terganggu karena tindakan Yeonsu, ia justru jatuh cinta padanya apalagi ternyata Yeonsu adalah kakak seniornya. Nanwoo meminta Arum untuk mengenalkannya pada Yeonsu, tetapi Arum menyuruh Nanwoo mendekati Yeonsu sendiri. Nanwoo berhasil mengajak Yeonsu makan malam bersamanya pada malam Natal. Sementara itu, Kang Hee menghadiri pernikahan Esther. Ia mengagumi penampilan Esther yang anggun dengan gaun pengantinnya. Dalam hati, Kang Hee berandai-andai ingin suatu hari memakai gaun pengantin dan bersanding dengan Yeonsu. Setelah mengucapkan selamat kepada pengantin, Kang Hee pamit dan bertemu dengan Sok Kyung. Sok Kyung mengajaknya minum bersama, tetapi Kang Hee menolak karena sudah ada janji di malam Natal. Sok Kyung menyadari bahwa Kang Hee mungkin memiliki janji dengan kekasihnya. Malam itu sebenarnya adalah hari ulang tahun Kang Hee, yang kebetulan bertepatan dengan malam Natal, dan mengingatkannya pada kenangan bersama ayahnya. Chong Pil selalu merayakan ulang tahun putrinya dengan memesan hotel mewah untuk berpesta dan minum-minum bersama. Namun, malam itu Kang Hee merasa enggan untuk bertemu dengan ayahnya. Arum kemudian menghubungi Kang Hee untuk mengucapkan selamat ulang tahun dan memberitahu Kang Hee untuk segera menghubungi Yeonsu karena jika terlambat maka Yeonsu akan punya janji dengan yang lain. Kang Hee mencoba menghubungi Yeonsu, tetapi saat telepon tersambung, ia mendengar suara seorang wanita. Rupanya, malam itu Yeonsu sedang makan malam bersama Nanwoo. Yeonsu mencoba menjelaskan situasinya, tetapi Kang Hee sudah menutup telepon lebih dulu. Chong Pil kemudian menghubungi Kang Hee untuk menemuinya karena ingin mengucapkan selamat ulang tahun, namun Kang Hee menolaknya. Chong Pil lalu mengatakan jika ada Kang Hee sudah mempunyai kekasih dan membawanya ke tempatnya maka ia tidak akan mengganggu Kang Hee lagi. Merasa kesal dan kecewa, Kang Hee akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Sok Kyung dan minum-minum bersama. Mereka duduk dalam diam selama beberapa waktu, hingga akhirnya Kang Hee meminta bantuan kepada Sok Kyung. Kang Hee menceritakan bahwa ada seorang pria di hotel itu yang mengklaim dirinya. Ia ingin pria itu menjauh dari hidupnya dan meminta Sok Kyung untuk membantunya. Tanpa banyak tanya, Sok Kyung setuju. Mereka berdua pergi ke kamar hotel yang dimaksud Kang Hee. Namun, saat tiba di sana, Kang Hee terkejut. Pria yang menunggunya di kamar itu ternyata bukan ayahnya,
melainkan Yeonsu. Awalnya, Kang Hee berniat membawa pria lain agar ayahnya berhenti merayakan ulang tahunnya. Ayahnya pernah berjanji tidak akan mengadakan pesta ulang tahun lagi jika Kang Hee memiliki kekasih. Namun, ia tidak menyangka bahwa Yeonsu adalah orang yang akan ditemuinya malam itu. Situasi menjadi canggung ketika Sok Kyung, yang tidak tahu apa-apa, memperkenalkan dirinya. Yeonsu mengenali Sok Kyung sebagai pria yang dulu membantu Kang Hee di kampung mereka. Ketika Kang Hee masih bekerja di tos serba, ia pernah bertengkar dengan pemiliknya karena pelecehan. Saat itu, Sok Kyung datang membantu Kang Hee, sementara Yeonsu hanya terpaku dan tidak melakukan apa-apa. Kini, pria yang pernah membantu Kang Hee kembali muncul, dan kali ini, ia bersama cinta pertama Kang Hee. 제가 책임지겠습니다. Song Yoon adalah orang yang mendorong Yeonsu untuk memutuskan menurunkan berat badannya. Yeonsu tidak ingin membuat Kang Hee merasa malu. Ia bertekad bahwa setelah menjadi lebih kurus dan tampan, ia akan siap menemui Kang Hee. Untuk mencapai tujuannya, Yeonsu bahkan rela menyingkirkan semua camilan favoritnya. Meski awalnya hampir menyerah, ia beruntung memiliki teman-teman yang selalu mendukungnya. Berkat tekad dan dukungan tersebut, Yeonsu kini telah berhasil mencapai tujuannya. Ia merasa lebih percaya diri dengan penampilannya yang kurus dan tampan. Yeonsu kemudian merencanakan untuk menemui Kang Hee di sebuah hotel, menggantikan ayah Kang Hee dan memberikan kejutan. Namun, saat di hotel, ia melihat Kang Hee bersama seorang pria. Ketika melihat Yeonsu, Kang Hee langsung menarik tangan pria itu keluar ruangan dan mengatakan bahwa mereka salah kamar. Namun, Yeonsu menghentikan mereka dan berkata kepada pria tersebut bahwa mereka akhirnya bertemu lagi. Yeonsu mengingatkan pria itu, Sok Kyung, bahwa 10 tahun lalu Sok Kyung pernah menyelamatkan Kang Hee di sebuah tos serba. Sok Kyung pun teringat kejadian itu dan menyadari bahwa ia memang merasa mengenal Kang Hee. Namun, ia bertanya mengapa Kang Hee tidak pernah menceritakan masa lalu tersebut. Kang Hee menjawab bahwa ia tidak suka bekerja dengan seseorang dari masa lalunya. Sebelum pergi, Sok Kyung memberikan kartu namanya kepada Kang Hee dan menawarkan Kang Hee untuk menjadi desainer hotelnya. Setelah itu, Kang Hee kembali menemui Yeonsu. Kang Hee merasa kesal karena Yeonsu datang ke Seoul tanpa memberitahunya. Namun, di sisi lain, Yeonsu mengungkapkan rasa terima kasihnya karena Kang Hee telah hadir di pemakaman kakeknya. Ketika Kang Hee bertanya mengapa Yeonsu datang, selain karena permintaan ayah Kang Hee, Yeonsu menjawab bahwa ia ingin membicarakan masa depan mereka. Yeonsu mengatakan bahwa ia telah memakan salju pertama sebanyak 10 kali, sesuai janji dengan Kang Hee, bahwa jika ia melakukannya, ia akan menikah dengan cinta pertamanya. Ia lalu memberikan hadiah ulang tahun untuk Kang Hee, berupa sebuah kalung. Meski Kang Hee mengerti maksud dari hadiah tersebut, ia pura-pura tidak mengetahuinya. Ia menyarankan Yeonsu untuk memberikan kalung itu kepada kekasihnya. Namun, Yeonsu dengan tegas berkata bahwa selama 10 tahun terakhir, hanya Kang Hee yang ada di hatinya, dan ia bersedia menunggu Kang Hee seumur hidupnya. Kang Hee mencoba mengalihkan pembicaraan dengan mencoba kalung tersebut. Namun, saat Yeonsu hampir menciumnya, telepon dari ibu Yeonsu menyadarkan Kang Hee. Kang Hee akhirnya sadar bahwa ia tidak bisa kembali bersama Yeonsu, karena keluarga Yeonsu tidak menyukainya. Dengan penuh keyakinan, Kang Hee membuat keputusan bahwa hubungan mereka tidak akan berhasil. Ia melepas kalung pemberian Yeonsu dan meminta Yeonsu untuk memberikannya kepada orang lain. Yeonsu lalu berkata bahwa jika Kang Hee pergi sekarang juga, ia tidak akan lagi menunggu Kang Hee. Dengan mantap, Kang Hee menjawab bahwa itu adalah jawaban yang ia harapkan. Cinta pertama mereka pun berakhir di malam itu. Meskipun Kang Hee sedikit menyesal, ia tetap pergi meninggalkan Yeonsu. Kang Hee hanya berharap Yeonsu dapat menemukan seseorang yang lebih baik darinya. Sementara itu, Yeonsu pergi ke kantor polisi setelah dihubungi oleh ibunya. Ibunya baru saja menikah lagi dengan seorang pria yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan sering membuat masalah. Ibunya lalu meminta pertolongan Yeonsu untuk membayar denda agar suami dari ibunya bisa keluar dari kantor polisi. Yeonsu tampak sangat kesal dengan perlakuan ayah tirinya itu, dan dengan terpaksa ia menuruti semua kemauan ibunya. Setelah Natal berlalu, tahun baru pun tiba. Kang Hee menerima tawaran dari Sok Kyung dan juga bekerja dengan Direktur Hwang, yang membuka bisnis baru dari investasi Ester Park. Namun, ketika Kang Hee mengetahui bahwa proyek yang harus ia kerjakan adalah sebuah motel, ia hampir menolak. Hal ini karena ia memiliki kenangan buruk tentang motel. Sok Kyung dan Direktur Hwang akhirnya mengetahui alasan Kang Hee membenci motel. Ternyata, Kang Hee adalah putri dari pemilik motel, dan ia lahir serta tumbuh besar di sana. Ayahnya dulu mengatakan bahwa motel adalah tempat orang beristirahat dan makan ramen. Namun, kenyataannya,
motel tersebut sering menjadi tempat persembunyian orang-orang dengan niat buruk. Kenangan itu membuat Kang Hee merasa trauma dan enggan berurusan dengan motel lagi. Akhirnya, ia menolak tawaran untuk bekerja sama, meskipun Sok-young sudah menyiapkan penawaran menarik untuknya. Sementara itu, ibunya Yeon-su kembali membuat masalah. Ibunya ingin menjual rumah sakit warisan kakek Yeon-su untuk membeli rumah baru yang akan mereka tinggali bersama. Yeon-su menolak keras karena rumah sakit itu adalah satu-satunya peninggalan kakeknya, dan ia telah berjanji untuk menjaganya. Namun, karena terus didesak, Yeon-su akhirnya menyerahkan rumahnya untuk ditempati oleh ibunya dan suami barunya. Sementara ia memilih keluar dan tinggal di Motel California, yang masih beroperasi. Di tempat lain, setelah Esther Park membujuk Kang Hee, akhirnya Kang Hee memutuskan untuk menerima pekerjaan sebagai desainer dan bekerja sama dengan Direktur Hwang, Sok-young, dan Esther Park. Ketika Kang Hee dan Sok-young sedang survei lokasi motel, mereka bertemu dengan Honyol, seorang teman sekampung Kang Hee, yang tampak asyik bermesraan dengan seorang wanita. Pandangan mereka sempat bertemu, dan Sok-young menyadari bahwa pria itu adalah kenalan Kang Hee dari kampung. Kang Hee dengan sinis berkomentar bahwa pasti akan ada gosip baru di kampung, karena Honyol mungkin akan berpikir ia dan Sok-young baru saja menghabiskan waktu bersama di motel. Sok-young menyarankan Kang Hee untuk menjelaskan situasi sebenarnya kepada Honyol, tetapi Kang Hee menolak. Menurutnya, tidak ada gunanya menjelaskan apapun kepada pria kurang ajar seperti Honyol. Honyol benar-benar membuat cerita di hadapan Yeon-su dan teman-teman mereka. Ia mengklaim bahwa ia melihat Kang Hee bersama seorang pria sedang berpelukan mesra di motel, bahkan menyebut Kang Hee terlihat menikmatinya. Honyol menambahkan bahwa ini mungkin terjadi karena Kang Hee pernah tumbuh besar di motel. Mendengar hal ini, Yeon-su langsung mengancam Honyol. Ia memperingatkan bahwa jika Honyol berani menjelek-jelekan Kang Hee lagi, maka ia akan menanggung akibatnya. Bagi Yeon-su, masalahnya bukan siapa yang pergi ke motel bersama Kang Hee, melainkan rasa kasihan terhadap Kang Hee yang selalu menjadi sasaran gosip buruk. Selain itu, Yeon-su merasa bersalah karena selama ini terus berharap Kang Hee kembali kepadanya. Padahal Kang Hee memiliki kehidupan sendiri yang harus dijalani. Suatu hari, Arem datang ke Seoul untuk mengunjungi Kang Hee. Kini, setelah membangun karir dan perusahaannya sendiri, Kang Hee tidak lagi tinggal di motel kecil. Ia memiliki rumah dinas yang terletak tepat di samping rumah Sok-young. Arem merasa bangga dengan temannya itu karena Kang Hee ternyata bekerja di perusahaan besar dan telah meraih kesuksesan. Saat berada di rumah Kang Hee, Arem bertemu dengan Sok-young. Ia melihat bagaimana Sok-young memperlakukan Kang Hee dengan sangat baik, dan hal itu membuatnya yakin bahwa Sok-young menyukai Kang Hee. Arem merasa lega melihat dua temannya, Kang Hee dan Yeon-su, akhirnya bertemu dengan orang-orang baik. Mendengar pernyataan Arem, Kang Hee menjadi penasaran tentang siapa wanita yang saat ini dekat dengan Yeon-su. Arem menjelaskan bahwa wanita itu adalah Nanwoo, seorang junior mereka dari kampus, dan kabarnya mereka akan segera menikah. Sementara itu, Nanwoo membantu Kang Hee di kliniknya. Saat hendak mengantar barang-barang agar tidak merepotkan Yeon-su, Nanwoo meminta Yeon-su untuk mengajarinya cara menyetir mobil. Pada hari itu, mereka pun pergi bersama untuk belajar menyetir. Namun, dalam perjalanan, Nanwoo tiba-tiba panik saat berpapasan dengan mobil lain. Alih-alih menginjak rem, ia justru menekan pedal gas, hampir saja menyebabkan kecelakaan. Beruntung, Yeon-su cepat mengambil tindakan, menghentikan mobil tepat waktu. Ia segera memastikan kondisi Nanwoo baik-baik saja, lalu menggendongnya ke kursi penumpang agar lebih aman. Saat itu, Yeon-su secara tak sengaja melihat penumpang di mobil sebelah. Ternyata, orang itu adalah Kang Hee. Walaupun Kang Hee tampak tersenyum, sebenarnya di dalam hatinya, ia merasa sangat cemburu melihat kejadian tersebut. Apa yang membuat Kang Hee kembali ke kampung halamannya adalah kabar dari Arem bahwa Yeon-su kemungkinan akan menikah. Kang Hee bahkan sampai bermimpi menghadiri pernikahan Yeon-su dan mengklaim bahwa cinta Yeon-su hanya untuknya. Dalam mimpinya, ia menyerang pengantin wanita yang menurutnya hanya mengincar kekayaan Yeon-su. Kebetulan, perusahaan tempat Kang Hee bekerja memiliki proyek survei lokasi di kampung halamannya, sehingga Kang Hee dan rekan kerjanya harus berangkat ke sana. Sebelumnya, Direktur Hwang sebenarnya dijadwalkan untuk memimpin survei ini, tetapi ia mengalami kecelakaan dan harus dirawat di rumah sakit. Oleh karena itu, Sok-young dan Kang Hee yang terpaksa mengantikan pekerjaan Direktur Hwang. Kang Hee terkejut ternyata tempat yang akan didesain oleh mereka adalah Motel California milik ayahnya. Kang Hee bertemu dengan Chung Pil, ayahnya, yang ingin merenovasi Motel California miliknya. Untuk menjaga identitasnya, Kang Hee berpura-pura menjadi manajer proyek dan menyembunyikan fakta bahwa ia adalah anaknya Chung Pil. Namun, Chung Pil sudah tahu bahwa manajer yang bertanggung jawab atas desain motel ini adalah anaknya sendiri. Kang Hee kemudian menyampaikan desain baru untuk motel tersebut di mana akan dibangun kolam renang dan di atap motel tersebut akan dibangun ruang untuk pesta. Mendengar hal itu, Chung Pil lalu izin pergi ke atas hotel dan ia teringat impiannya saat bersama Kang Hee kecil. Dulu,
Chung-pil sering bercerita kepada Kang Hee bahwa jika ia memiliki uang, ia ingin mengubah motel itu menjadi tempat yang lebih baik. Setelah berdiskusi, mereka sepakat dengan ide-ide yang diajukan Kang Hee. 텐데 말이에요. Di perjalanan pulang, Kang Hee hampir tertabrak oleh sebuah mobil yang melaju tak terkendali. Ternyata, mobil itu adalah milik Yeon-su. Kang Hee melihat Yeon-su menggendong seorang wanita, lalu berpaling dan mencoba pergi meninggalkan mereka. Namun, Yeon-su menahannya. Kang Hee hanya berkata bahwa ia sedang ada pekerjaan di kampung itu dan meminta Yeon-su tidak memberitahu siapapun tentang keberadaannya. Sok-yong, teman Kang Hee, menyadari bahwa Yeon-su adalah alasan mengapa Kang Hee enggan kembali ke kampung halamannya. Ia bertanya apakah Yeon-su adalah cinta pertama Kang Hee. Kang Hee menjawab bahwa Yeon-su bukan cinta pertamanya, tetapi penyelamat hidupnya. Saat kecil, Yeon-su adalah murid baru yang bertubuh gemuk, sehingga membuat Kang Hee merasa aman memiliki teman yang bisa melindunginya. Sejak itu, mereka menjadi tak terpisahkan. Di sisi lain, Yeon-su mengira Kang Hee akan menginap di Motel California dan menunggunya di sana. Namun, Kang Hee memilih menginap di motel lain yang lebih jauh untuk menghindari perhatian. Kabar kembalinya Kang Hee menyebar dengan cepat di kampung itu karena banyak orang mengenalinya. Ternyata, selama ini Kang Hee bekerja di seberang jalan klinik Yeon-su dan diam-diam memperhatikannya. Kang Hee menyaksikan saat mobil Yeon-su pergi dari klinik, sambil terus menyembunyikan keberadaannya. Kang Hee memutuskan datang ke klinik Yeon-su, dan di sana ia bertemu dengan Nan-woo, yang katanya calon istri Yeon-su. Nan-woo adalah seorang wanita muda yang cantik, pintar, dan terlihat sangat cocok dengan Yeon-su. Saat Nan-woo menawarkan minuman kepada Kang Hee, ia meminta teh kamomil. Mendengar itu, Nan-woo tertawa dan berkata bahwa akhirnya ada orang yang mau minum teh tersebut. Menurutnya, teh kamomil selalu tersedia di klinik karena ada teman Yeon-su yang sangat menyukainya. Meskipun kebanyakan orang tidak meminumnya, saat berbincang, Nan-woo memperhatikan seekor kucing bernama Kam Hee, yang ternyata peliharaan Yeon-su, sangat akrab dengan Kang Hee. Karena hal ini jarang terjadi, Nan-woo segera merekam momen tersebut. Di tempat lain, ketika Sok-yong dan Yeon-su sedang di jalan, Sok-yong tiba-tiba menghentikan mobilnya karena melihat seekor anjing terluka. Beruntung Yeon-su mengikutinya, sehingga ia dapat langsung membantu membawa anjing itu ke klinik. Sesampainya di klinik, Yeon-su segera merawat anjing tersebut. Sementara itu, Nan-woo memperlihatkan video kucing mereka yang akrab dengan seorang wanita. Melihat video itu, Yeon-su menyadari bahwa Kang Hee baru saja datang ke kliniknya. Yeon-su pun mencoba mencari Kang Hee, tetapi ia tidak berhasil menemukannya. Rupanya, Kang Hee sedang minum sendirian di sebuah restoran hingga mabuk. Pemilik restoran yang mengenali Kang Hee lalu menghubungi teman-temannya. Setelah mendengar kabar ini, Yeon-su segera pergi ke restoran tersebut. Saat tiba, Yeon-su duduk di samping Kang Hee yang sudah mabuk berat. Kang Hee, menyadari kehadiran Yeon-su di sampingnya, langsung bersandar di pangkuan Yeon-su dan tertidur. Semua orang di sekitar merasa kasihan melihat Kang Hee, yang selalu berusaha menyembunyikan dirinya dengan memakai kacamata hitam agar tidak menjadi bahan gosip warga kampung. Yeon-su lalu membawa Kang Hee ke Motel California. Di sana, Chung-pil, ayah Kang Hee, meminta Yeon-su untuk membawa putrinya itu ke kamar yang dulu pernah ia tempati. Ketika Yeon-su meletakkan Kang Hee di tempat tidur, Kang Hee tiba-tiba menarik baju Yeon-su dan memintanya untuk tidak pergi. Mendengar itu, Yeon-su memutuskan untuk tinggal sebentar dan menemani Kang Hee. Sementara itu, Sok-yong yang menyadari Kang Hee menghilang mencoba mencarinya di seluruh kampung, tetapi tidak berhasil. Ia akhirnya meminta bantuan polisi. Karena kampung itu kecil, polisi hanya mengumumkan pencarian Kang Hee melalui grup obrolan. Akhirnya, mereka menemukan Kang Hee sudah dibawa ke Motel California. Ketika Kang Hee terbangun dalam keadaan masih mabuk, ia berkata kepada Yeon-su, kalau Yeon-su tidak menepati janjinya. Dulu, ia pernah bilang ke Yeon-su, jangan pernah kehilangan berat badan. Sebelum benar-benar tertidur, Yeon-su berjanji kepada Kang Hee bahwa ia akan menaikkan berat badannya lagi. Namun, Kang Hee yang sudah setengah sadar lalu mengatakan kalau ia tidak mempermasalahkan hal itu lagi, karena sekarang Yeon-su sedang berkencan dengan wanita lain. Ketika Sok-yong tiba di motel, ia tampak marah-marah karena mereka membawa Kang Hee ke motel ini. Yeon-su kemudian menjelaskan kalau motel ini adalah miliknya Kang Hee dan Chung-pil adalah ayahnya Kang Hee. Sok-yong tampak kaget mengetahui bahwa Chung-pil, kliennya, ternyata adalah ayah Kang Hee. Keesokan paginya, Kang Hee terbangun dan terkejut saat menyadari ia menginap di motel milik ayahnya. Ia juga menyadari kalau ia mabuk berat semalam dan kemungkinan telah mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya kepada Yeon-su. Ketika keluar dari kamarnya, ia melihat Yeon-su dan teman-temannya ternyata tinggal di Motel California juga. Sebelum pergi, mereka menikmati sarapan yang dibuatkan oleh teman ayahnya yang bekerja sebagai chef di sana. Saat Kang Hee semeja dengan warga kampung di sana, mereka membicarakan Nan-woo yang tampak kompeten dan cocok dengan Yoon-so.
Mendengar hal itu, Kang Hee pindah ke meja lain bersama dengan temannya karena ia tampak cemburu mendengar hal itu. Setelah itu ia menanyakan ke teman-temannya, siapa yang mengantarnya pulang tadi malam. Karena tidak ada yang mengaku, Kang Hee menyadari kalau Yeonsu adalah orang yang membantunya. Tak lama kemudian, Seokyeong mengajak Kang Hee pergi ke klinik hewan milik Yeonsu untuk melihat kondisi anjing yang mereka selamatkan sebelumnya. Di sana, Kang Hee memperhatikan betapa perhatian Nanu kepada Yeonsu. Perasaan cemburu mulai muncul dalam dirinya, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam suasana hati yang campur aduk, Kang Hee kembali bekerja. Untuk mengalihkan pikirannya, ia memutuskan membeli es krim dan menikmatinya sendirian. Namun, saat berada di kedai es krim, ia melihat Yeonsu masuk bersama Nanu. Entah mengapa, Kang Hee memilih untuk bersembunyi. Ketika Yeonsu tidak menyadari keberadaannya, Kang Hee bergegas keluar dari kedai tersebut. Di luar, Kang Hee duduk di bawah pohon dan menangis sendirian. Dalam tangisnya, ia terus mengumpat kalau Yeonsu adalah pria yang jahat. Tiba-tiba, Yeonsu muncul dan menghampirinya. Dengan nada bingung, Yeonsu bertanya siapa pria yang dimaksud oleh Kang Hee. Kang Hee lalu menangis dan mengatakan kalau Yeonsu sekarang telah berubah. 변했어.